Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi ya. Banyak sekali berita orang terkena virus corona, positif corona. Semoga buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan. Amin, Allahumma amin. Amin. Jangan lupa kalau keluar tuh safety, pakai masker, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin Q&A part pertama, karena kan yang part pertama itu kan sebagiannya belum aku jawab. Jadi waktu itu kan aku bikin kolom Q&A di Instagram kan, minta tolong teman-teman Instagram buat kasih pertanyaan ke aku soal pendakian apa saja, yang penting kaitannya sama soal pendakian. Nah waktu itu ternyata responnya sangat banyak sekali ya. Ternyata aku pikir bakal cuman 10 sampai 7 sampai 10 orang yang nanya, ternyata banyak banget, sampai ya sekitar kurang lebih 30 orang lebih sih. Terus aku ambil pertanyaan yang bagus-bagus. Terima kasih sekali lagi buat penanya, baik di part 1 ataupun di part kali ini. Ini udah aku catat di kertas guys pertanyaannya, tinggal aku jawab ya. Dari siapa penanyanya nanti aku sebutin. Ini ada berapa pertanyaan nih yang kemarin belum sempat kejawab di part 1. Ini part 2 nya ya, Q&A tema pendakian part 2. Nanti ada part 3, part 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai subscribernya ada 1 juta. Amin, apa salahnya ngarep kan, barangkali dikabulin. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton channelku ini, dimana channel ini terfokus menunjukin betapa indahnya Indonesia dari sudut ke sudut, baik itu dari curug misalkan ya, ada pantai, terkhusus gunung sih. Karena kan sekali lagi kan aku ingetin, kalau mau ke tempat cantik itu nggak perlu keluar negeri. Di Indonesia tuh banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Makanya aku bikin channel ini untuk menunjukkan ke kalian semua betapa kayanya tanah Indonesia, indahnya Indonesia dari berbagai sudut. Di gunung, curug, pantai, Indonesia emang keren Indonesia. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya, biar nggak terlalu lama. Karena kemarin durasinya 50 menit, hampir sejam. Ternyata yang nonton banyak. Terima kasih nih buat yang udah nonton. Oke, pertanyaan pertama dari @abang somai 155. Abang Somai, namanya keren banget ya. Ini kalau nggak salah Mas Rio dari Gunung Lawu. Mas Rio bertanya, Mas pernah nggak ketemu pendaki gila di gunung? Pernah nggak ketemu pendaki gila di gunung? Gila yang dimaksud tuh gimana? Gembel, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kalau ODGJ di gunung sih nggak pernah ya. Cuman gila yang lain, aku pernah ketemu orang gila di gunung, itu di Gunung Lawu. Waktu itu aku mau naik Gunung Lawu, aku ketemu pendaki waktu itu pakai jaket warna orange, namanya Rio. Dia gila emang. Gilanya apa? Bukan gila dia gangguan jiwa. Mas Rio itu siapa? Dia yang nanya ini nih, Abang Somai. Dia gila karena dia kan asli Jawa Timur, rumahnya nggak jauh dari Gunung Lawu, dan dia itu nggak tahu dia itu profesinya apa, karena kita baru kenal. Waktu itu kita kenal pas pendakian Lawu ya Mas, kita kenalan di sana. Cuman Mas Rio waktu itu nggak ikut naik. Kenapa tak bilang gila? Dia itu guide lokal, dia itu tour guide ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Lawu bisa hubungin Mas Rio, nanti aku kasih nama Instagramnya di sini. Mas Rio itu gila ya, berapa kali naik Gunung Lawu itu.
mungkin hampir 100 kali, 70 kali. Karena kan Mas Rio ini kan sering nganterin tamu-tamu yang jauh. Ada yang datang dari Jakarta misal, dari Bogor, Bandung, dari Depok dan lain-lain. Dia tuh sering kali, oh enggak berapa kali tuh, banyak sekali ya mungkin ya. Karena Mas Rio waktu itu cerita, aku saja naik Gunung Lawu. Kalau Mas Rio ini bisa gaitin Gunung Lawu itu dari base camp mana aja ya? Ceto bisa, Cemoro Sewu juga bisa. Gait ya ini. Pasangannya sama Mas Jugi. Halo Mas Rio, kalau nonton sehat selalu Mas Rio. Aku aja naik Gunung Lawu sekali aja rasanya udahlah, jangan naik lagi, capek. Karena treknya tuh lumayan. Cuman tuh Mas Rio tuh nggak ada bosennya ya, naik berapa kali, gila dia. Ya mungkin ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang ngantar temen. Ya intinya dia gila, naik Lawu lebih dari 10 kali. Bener nggak? Kalau bener, Mas Rio coba komen. Soalnya seingatku Mas Rio sering naik Gunung Lawu. Dia cerita waktu itu di base camp. Buat Mas Rio sehat selalu. Terus selanjutnya ada Bang Makam. Bang Makam ini kita kenal di gunung itu ya, di Gunung Sumbing pada waktu 17 Agustus 2018 kita ketemu, kita kenalan waktu itu. Bang Makam tanya, Mas Asrul, gunung yang banyak ceweknya di mana Mas? Ini kalau fuckboy udah bertanya tuh, apapun temanya pasti kaitannya sama cewek. Bang Makam, gunung yang banyak ceweknya. Kalau menurutku, selama aku naik gunung itu, yang banyak ceweknya itu sesuai pengalaman ya, yang banyak ceweknya cantik-cantik, yang dimaksudkan itu. Emang sih kalau cowok mah naik gunung, kalau lihat cewek cantik tuh seger, nggak ngeluh, nggak ada kata break, nggak ada kata capek, bikin semangat ya. Kalau di gunung itu cowok kalau capek di gunung, di trek, di jalur pendakian, terus ada cewek cantik misalkan, disemangatin, Mas semangat Mas, udah lari langsung, tenaganya langsung kumpul. Kalau gunung yang banyak ceweknya, sepengalamanku sih di Gunung Perahu, via manapun itu tuh, karena Gunung Perahu kan favorit tuh bagi semua kalangan, baik pemula maupun yang sering naik gunung, gak bakal bosan karena di sana kan view-nya bagus, treknya juga nggak terlalu sulit, ya pas buat kalian yang pengen mendaki dan nggak terlalu tinggi, treknya lumayan gampang. Itu ke Gunung Perahu via Patak Banteng ataupun via Dieng, itu rekomend gitu ya Bang Makam. Jadi kalau Bang Makam mau ketemu bidadari cantik, itu naik Gunung Perahu aja. Nanti kita janjian ya. Selanjutnya dari TN Wahyuningsih. Wah, ini mbak temennya mbakku, mbak temennya mbakku, mbak Wahyuningsih bertanya kan, Mas pernah nggak muncak terus kekurangan makanan? Terus kalau pernah, cara mengatasinya gimana? Oh, pernah nggak naik gunung kekurangan bahan makanan, baik logistik lah, baik minum ataupun makanan? Jawabannya pernah, sering, nggak sering sih, berapa kali lah, pernah lah gitu. Aku cerita ya, pada waktu itu naik gunung Sindoro. Pernah sih naik gunung Sindoro pada waktu itu momen 17 Agustus kemarin ya, 17 Agustus kemarin yang terakhir itu. Aku naik Gunung Sindoro, singkat cerita pada waktu summit itu, summit itu kalau istilah dalam pendakian itu perjalanan ke puncak, dari tempat kita ngecamp sampai ke puncak itu namanya summit. Pada waktu summit, perjalanan ke puncak itu, kita tuh bawa air sama minum tuh ngiranya sih bakal cukup ya. Waktu itu kita summit berempat, kita kira bawa air sama cemilan tuh cukup. Ternyata karena waktu itu cuacanya sangat panas, yang mungkin kalau panas di gunung tuh tingkat dehidrasi tinggi kan,
Intinya pada waktu itu kita belum sampai puncak, bahkan belum turun, air udah habis. Terus makanan juga nggak ada. Kan perjalanan ke puncak tuh masih jauh, tapi kita persediaan air udah habis. Pernah. Jadi buat teman-teman, yaitu pasti semua pendaki mayoritas pasti pernah ngalamin pasti. Jadi buat mengantisipasi besok-besok kalau summit, kalau perjalanan ke puncak, baik naik baik turun, kita harus teliti, harus ada perhitungan yang teliti, yang tepat. Naik, kalau naik gunung itu lebih baik itu logistik tuh sisa, jangan kurang. Lebih baik sisa, bahan makanan sisa, air sisa. Jadi kalau sisa bisa dikasih ke pendaki lain yang membutuhkan daripada kita kekurangan. Terus cara mengantisipasinya, bila mana terjadi kekurangan air atau makanan pada waktu summit, pada waktu perjalanan ke puncak maupun turun. Jadi cara mengatasinya ya kita minta ke pendaki lain. Jadi itu kayak bejo-bejoan loh. Kadang ada yang mau ngasih, kadang enggak. Tapi kalau sepengalamanku sih, orang kalau naik gunung itu apa ya, tingkat kepeduliannya tuh bertambah, tingkat kerespekannya tuh bertambah. Nggak mungkin sesama pendaki bakal ngebiarin ngebiarin kehausan, kelaparan. Misalkan gini, pada waktu itu kita berempat kekurangan air kan, aku sama temenku 2 cewek, kebetulan 2 cewek itu yang mungkin menahan hausnya itu lebih gak kuat. Kalau kita mah cowok insya Allah kuat ya. Ya caranya ya gitu, kita minta pertolongan ke teman-teman yang lain, rombongan yang lain, baik ketemu pada saat papasan dia mau turun kita naik, ataupun sama-sama mau naik. Pada waktu itu aku minta ke bapak-bapak ya, aku bilang, Pak, permisi, mohon maaf, ada persediaan air gak? Ada persediaan makanan gak? Ini teman saya cewek haus karena kita persediaan airnya kurang ternyata. Terus dikasih lah, tapi biasanya tuh kita nggak sekali terus dapat. Kadang ada yang kita minta, masnya orangnya nggak ada, emang nggak ada, sama-sama nggak ada air. Terus kalau rezeki kita sih, kalau rezeki kita ada ya pasti bakal ada yang ngasih. Jadi kita jangan apa ya, kalau di gunung tuh jangan gengsi, jangan sungkan buat minta pertolongan sama pendaki lain gitu. Karena apa ya, pendaki itu identik dengan solidaritas lah, saling menolong satu sama lain. Gak mungkin sedikit pendaki yang cuek sama pendaki lain gak mau nolong, pasti menolong. Apapun bentuk pertolongannya pasti ditolong insya Allah. Jadi gitu cara mengantisipasinya, kita minta ke pendaki lain, minta pertolongan. Barangkali ada pendaki rombongan lain dari kita itu ada yang membawa lebih persediaan air, nanti kita minta. Kalau dia baik kita bakal dikasih gitu. Tapi kalau mentok-mentoknya kita udah minta-minta kesana kemari, puncak masih jauh, ya mau nggak mau kita turun lagi ke tenda gitu. Kita turun, jangan maksain ke puncak, karena kan mendaki itu puncak bukan tujuan pertama, bukan tujuan utama, tapi tujuan utama dalam sebuah pendakian itu kembali lagi ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Begitu ya kurang lebih. Terima kasih buat Mbak Wahyu sudah mau bertanya. Kalau mungkin jawabannya kurang atau ada yang salah, mohon maaf, bisa diingetin lewat kolom komentar. Kolom komentarnya ada di sini, telinganya aku. Oke, pertanyaan keempat, udah 4 ya, dari Faisal Akyas. Wah, Mas Faisal Akyas bertanya, terima kasih udah mau bertanya. Mas mulai mendaki lagi kapan? Mulai mendaki lagi kapan? Kalau ditanya mau mendaki lagi kapan tuh jawabannya ya pengennya secepat mungkin, tapi masih mikir 2 kali. Main ke Curug aja kadang takut kan, karena kan Indonesia kan beberapa wilayah ada yang masih zona merah katanya sih, nggak tahu juga. Pokoknya Mas, kalau naik gunung tuh sekarang tuh was-wasnya itu pandemi ya, karena corona. Mungkin kalau agenda terdekat sih belum ada kita, cuman kalau barangkali Mas Faisal Akyas mau ngajakin, atau teman-teman yang nonton video ini mau ngajakin aku naik gunung, ayo kita agendakan bersama. Oke.
Kalau bicara pengen naik kemana sih, aku pengen naik ke Gunung Merbabu, karena aku udah beberapa kali naik Gunung Merbabu. Sekarang masih tutup, kalau udah buka sih, kalau ada waktu pengen ke sana ya ke sana lagi, karena kan Merbabu kan kalau menurutku paling top pemandangan di Jawa Tengah. Ayo kita agendakan, siapapun yang mau ngajak, ayo tulis di kolom komentar. Selanjutnya dari Sandri Adi 8. Wah, Mas Sandri ini artis bintang iklan kita yang punya Maison. BTW Mas Sandri ini adalah bintang iklan Maison ya, minuman Maison. Maison Isotonic. Terima kasih Bang Sandri udah mau bertanya. Pertanyaannya gini, Bang Asrul pernah galau di gunung nggak? Pernah galau di gunung nggak? Galau di gunung? Pernah sih, pernah. Mungkin pernah kan. Jadi ada waktu dimana aku naik gunung gara-gara putus cinta. Ceritanya putus, galau, gak bisa move on. Akhirnya cobalah naik gunung, ngilangin penat, biar barangkali dengan naik gunung tuh terus galaunya hilang, bisa move on. Pas perjalanan sih nggak keinget mantan pas pada waktu trekking, tapi pada saat di puncak pas malam, cuaca bagus, bintangnya cerah, ada bintang, ada bulan, keinget lagi sama mantan. Itu udah lama. Terus pada waktu turun, harapannya, ekspektasinya udah move on nih, turun keinget lagi sama mantan. Dasar mantanku buat mantanku. Enggak, tak tauin, semoga sehat selalu, sehat walafiat ya mantanku. Enggak, udah jangan bahas mantan. Terima kasih Mas Andri. Ketawa sendiri aja. BTW ini aku bikin vlog ini jam 1 malam ya, karena nggak bisa tidur, mau ngapain enaknya udahlah bikin Q&A part 2 aja. Ini udah berapa menit? 17 menit. Jangan sampai 50 menit lagi, kelamaan. Oke, selanjutnya dari Mas Rizal. Wah, Mas Rizal dia bertanya lewat WA waktu itu kan. Mas Rizal ini adalah teman main bola, teman bercanda, teman rumah kita nggak terlalu jauh. Jadi itu dia emang pemain bola terbaik desa Suradadi, sekecamatan Suradadi. Tapi bohong, ya. Tapi Mas Rizal keren. Saat ini Mas Rizal lagi cedera ya. Cepat sehat, cepat sembuh. Kit Wilson semoga bisa merebut lagi. Amin. Mas Rizal bertanya, Srul, kalau mendaki gunung enaknya trekking pagi, siang, sore, atau malam? Wah, ini pertanyaan yang bagus. BTW Mas Rizal tanya gini kan, karena dia ada agenda naik gunung sama aku, cuman selalu gagal. Kalau aku pribadi tuh trekkingnya lebih suka pagi menjelang siang, sekitar jam 9-10, karena masih fresh gitu. Terus aku saranin buat teman-teman yang mau mendaki, jangan pernah mendaki malam. Lebih rekomendasi tuh pagi ya, karena tuh kalau pagi tuh kita nggak perlu nyalain senter, udah terang, jalanan kelihatan, view kelihatan, lebih menikmati, lebih panjang waktunya. Terus sugestinya lebih enak. Kalau malam kan sugestinya kemana-mana, lihat putih-putih dikira pocong, lihat kantong plastik digantung warna putih dikira kuntilanak. Macem-macem. Jadi aku saranin buat teman-teman yang mau naik gunung, ambil trekking itu di pagi hari gitu. Pagi hari biar nanti nyampe pos camp atau nyampe puncak tuh nggak terlalu sore, jadi bisa santai lah, lebih enak. Karena kalau trek malam tuh udah gelap, kita harus ngeluarin senter, susah kalau ada apa-apa tuh, penangannya tuh ribet karena kita kurang pencahayaan. Karena di hutan kalau malam terus nggak padang bulan itu susah. Jadi tak saranin pagi begitu ya Mas Rizal. Enakan pagi kalau trekking. Misalkan naik gunung perahu,
trekking pagi menuju siang, sore sampai puncak, camping, masak kan enak karena masih ada cahaya matahari. Itu kalau malam tuh menurutku ya, kalau buat yang pengalaman sih nggak masalah, tapi buat pemula tuh nggak disarankan kalau menurutku ya. Begitu Mas Rizal, terima kasih sudah bertanya, dan semoga cepat sembuh cederanya. Raus Aleman. Selanjutnya dari Mas Ahsan Syarif. Wah, Ahsan Syarif. BTW aku nggak kenal, salam kenal Mas Ahsan Syarif, teman Instagramnya. Dia bertanya, kenapa pendaki bisa tersesat? Wah, ini pertanyaan mengarah ke hal mistis ini. Kenapa pendaki bisa tersesat ya? Emang sih bener, kalau di Indonesia tuh, di gunung-gunung Indonesia tuh seringkali terjadi kasus pendaki hilang di gunung ini, pendaki hilang di gunung itu. Pertanyaannya kenapa? Kalau menurutku ya, kenapa itu karena takdir ya. Kalau jawabannya yang realitanya ya karena takdirnya sesat ya. Cuman kalau menurutku ada beberapa faktor kenapa pendaki bisa tersesat. Yang pertama, dia itu katakan korban tersesat. Dia itu menyepelekan etika-etika dalam pendakian. Dia menyalahkan beberapa hal-hal yang harus dilakukan pendaki pada saat perjalanan naik. Misalkan gini, musibah atau kecelakaan di gunung, terkhusus tersesat, itu seringkali berawal dari hal-hal yang sepele. Misalkan dalam sebuah rombongan itu ada satu orang yang mungkin aku duluan ya ke puncak ya, aku nyusul nanti sendiri aja. Begitu, lebih seringnya gitu sih. Karena dalam sebuah pendakian itu alangkah baiknya satu rombongan itu selalu jalan bersama, satu sama lain tuh dalam jangkauan mata. Jangan ada yang duluan, jangan ada yang menyusul. Karena tuh kalau kita misalkan nih dalam satu rombongan ada yang aku duluan ya sendiri, teman-temannya ditinggal, rombongan yang lain ditinggal. Lah yang ditinggal kan bareng-bareng, yang nyusul yang duluan dia sendiri. Kan kita nggak tahu yang rombongan dia itu yang duluan itu di depan terjadi apa-apa, kan kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya itu selalu sendiri, karena musibah di gunung itu berawal dari hal-hal yang sepele. Jangan pernah kalau mendaki gunung itu selalu misah dari rombongannya. Aku duluan, aku nyusul. Jangan begitu. Kalau aku nggak nyaranin, jangan. Kalau bisa selalu bareng-bareng. Kalaupun mau misah, dibagi 2 kelompok. Jangan pernah sendiri, jangan pernah misah dari rombongannya sendiri, jangan pernah. Kalau misalkan 10 orang dalam satu rombongan, dibagi 2, 5 nggak apa-apa, masih aman kalau menurutku. Cuman kalau duluan sok-sokan pengen nyampe puncak duluan, sampai mungkin karena rombongannya jalannya lelet, kita merasa kuat, merasa bisa banter, bisa cepet duluan. Kalau terjadi apa-apa kan rombongannya nggak tahu di depan terjadi apa-apa, karena kan udah jauh ditinggal. Jadi tidak disarankan untuk misah dari rombongan dengan alasan apapun, jangan. Kecuali lebih dari satu orang, dua juga masih bahaya, janganlah, intinya jangan. Kalau misah tapi masih ada temennya banyak, nggak apa-apa, begitu ya. Terus ada lagi mungkin karena etika dalam berucap, bertindak, apapun. Kita percaya nggak percaya sih, karena kalau di gunung itu kan kita hidup berdampingan sama ya gitulah, sama hal-hal lain kayak yang goib gitu, jin. Kita harus jaga etika. Di video part pertama juga aku sering ngingetin, naik gunung itu nggak kelihatannya sepele, tapi banyak nilai etika yang harus diterapin. Bagaimana kita harus bertindak, berucap, berpikir, apapun. Misalkan gini ya, kita salam jangan lupa, kita berdoa, kita jangan ngomong kotor, kita jangan pipis sembarangan,
kita harus menjaga attitude kita di gunung, karena mendaki gunung ibarat kita bertamu ke rumah orang lain. Kalau kita nggak sopan, tuan rumah nggak segan gitu ya. Mungkin apa ya, dia banyak berita gitu ya, aku sih percaya, nggak sedikit percaya ya, adanya orang tersesat di gunung tuh karena dia nggak bisa jaga eh, kesopanan, nggak sopan, asal jelempong. Jadi penghuni gunung itu kayak mungkin selain manusia ya, mungkin hal-hal gaib itu nggak suka ada disasarin masuk ke pintu gaib ya, begitulah. Percaya sih percaya, tapi jangan terlalu ya. Kita tetap berpegang teguh dengan pendirian kita, dengan agama kita masing-masing, begitu. Intinya tetaplah banyak mitos di kalangan masyarakat, di kalangan pendaki, hilang di gunung, tersesat di gunung karena nggak bisa jaga etika, omongannya celamang-celamang terus disasarin gitu sama setan ya, begitu. Jadi buat antisipasi kita tetap jaga etika kita dalam pendakian. Jadi begitu, tetap patuhi peraturan dari base camp, patuhi aturan dari adat istiadat setempat gitu. Dimanapun gunungnya kita harus selalu apa ya, sebelum mendaki kita cari wawasan yang ada, yang baik dan benar tuh seperti apa, begitu teman-teman. Terima kasih Mas Ahsan Syarif, pertanyaannya bagus sekali ini, sangat mengedukasi. Aku sendiri ya, kalau naik gunung terus rombonganku ada yang duluan, aku paling nggak suka. Ada yang nyusul ya, aku paling nggak suka, selalu melarang itu. Aku pengennya bareng-bareng, baik nyampe tempat camp ataupun ke puncak ataupun turun lagi ke base camp, harus selalu bareng-bareng. Sesama rombongan, satu rombongan tuh satu sama lain selalu dalam jangkauan mata. Jangan ada yang duluan, jangan ada yang mendahului, jangan ada yang membelakangnya, selalu bareng lah kalau bisa. Itu tips paling bagus sih kalau menurutku. Selanjutnya dari siapa nih, @zanta05. Aku juga nggak kenal ini Mas Zanta, salam kenal, terima kasih sudah mau bertanya. Pertanyaannya, oh ini bukan pertanyaan sih, pengen apa sih, pengen ke Andong, review dong Andong. Oh jadi dia tuh pengen, Mas Zanta pengen ke Andong, aku disuruh nge-review. Oke, buat Mas Zanta yang mau ke Andong dengan rombongannya, entah Mas Zanta dari mana, kalau mau naik ke Andong itu saranku lewat base camp via Sawit, karena di sana tuh base campnya tertata, orangnya ramah-ramah ya. Semua base camp orangnya ramah-ramah, pastilah, orang gunung tuh terkenal ramah, apalagi di Jawa kan, orang Jawa terkenal ramah-ramah, selalu menyapa. Kalau mau naik gunung Andong itu lewat via Sawit ya Mas Zanta. Via Sawit itu kalau saya ingatku berada di Kopeng, Kabupaten Magelang. Iya, Kopeng. Gunung Andong itu kan letaknya di Kopeng, Magelang. Lokasinya deketan sama Gunung Telomoyo yang bisa dijangkau pakai motor ya kalau nggak salah. Iya benar, karena aku pernah naik Gunung Telomoyo. Kalau waktu itu aku berapa kali naik Andong, aku lebih dari 5 kali naik Gunung Andong. Mas Zanta selalu lewat via Sawit, karena via Sawit itu treknya enak ya, banyak hutan pinusnya, terus bonusnya banyak, terus view-nya bagus, kelihatan Merbabu, Merapi, Lawu kelihatan. Terus juga pelayanan basecampnya bagus menurutku, terus peraturannya nggak terlalu ribet. Cuman buat Mas Zanta, karena aku selama pandemi ini belum pernah naik gunung, maksudnya belum pernah naik Gunung Andong selama pandemi ini. Aku juga sebenarnya ada niatan ke sana, apa mau bareng? Kalau mau naik Gunung Andong, langkah-langkah yang perlu Mas Zanta lakuin tuh mungkin cari akun-akun di Instagram, akun Gunung Andong, baik basecampnya atau gunungnya via Sawit ya. Cari peraturan di masa-masa pandemi naik Gunung Andong tuh harus ngapain, harus entah bikin surat kesehatan atau rapid atau apa, kan nggak tahu lah. Dicari dulu informasi tentang peraturannya, baru disiapin. Terus Mas Zanta buat rombongannya semoga lancar naik Gunung Andong. Jangan lupa
Kalau Mas Anta pengalaman, dikasih edukasi dulu terlebih dahulu sama buat rombongannya. Kalau mendaki yang baik dan benar itu seperti apa. Begitu ya Mas Anta, hati-hati, semoga lancar, dikasih view yang cerah. Karena di Gunung Andong itu keren, letaknya tuh di tengah-tengah gunung di Jawa Tengah ya. Jadi Sindoro Sumbing kelihatan, Ungaran kelihatan, Merbabu Merapi kelihatan, Gunung Lawu kelihatan. Tuh letaknya tuh di tengah-tengah. Jadi kalau cerah itu gunung di Jawa Tengah tuh hampir semuanya kelihatan. Begitu Mas Anta. Capek ya. Oke, berikutnya dari siapa nih? Mana udah aku catat nih. Terakhir ya, dari Mbak Rohima. Dari Mbak Rohima, nggak kenal lagi nih, dari follower Instagram @rohima07. Terima kasih udah bertanya. Mas Asrul, kasih rekomendasi dong 5 gunung yang cocok buat pemula. Berarti ini Mbak Rohima pendaki pemula nih, mau ada niatan buat pendaki. 5 gunung yang cocok untuk pemula. Dari sudut pandangku, aku ngelihat dari segi tingkat kesulitan trekking ya. Kalau mau naik gunung itu buat pemula itu ya tadi Gunung Andong, Gunung Perahu itu cocok buat pemula. Kenapa Gunung Andong sama Gunung Perahu? Karena pertama, tingginya itu kurang dari 3000, masih terbilang aman buat pemula. Treknya Andong sama Perahu juga masih terbilang aman buat pemula. Terus soal view itu gak bisa diragukan lagi. Kalau naik Gunung Andong atau Perahu, dikasih view yang bagus, gak bakal nyesel. Sangat istimewa. Begitu Mbak Rohima, kalau mau naik gunung buat pemula, kalau 5 ya, tadi mintanya 5 baru 2. Perahu, Andong, ada lagi Gunung Ungaran di Semarang. Ungaran juga gitu, viewnya bagus, treknya lumayan gampang, cocok buat pemula. Baru 3 ya. Terus Sikunir, Dieng itu bukit ya nggak apa-apa lah. Sikunir itu trekking sekitar kurang lebih 1 jam buat pemula ya. Terus ada lagi tadi kan Andong, Perahu, terus Ungaran, Sikunir, terakhir gunung apa ya buat pemula. Kalau di Jawa Tengah tadi Andong, Perahu, Sikunir, Ungaran. Oh ya, Bukit Sikendil. Buat bawah Rohima, searching aja Bukit Sikendil itu ya Gunung Sikendil. Kadang kan dikatakan gunung juga, Andong bukit dikata gunung, Perahu bukit juga dikata gunung, Sikendil juga bukit. Orang-orang pendaki tuh nganggap kasih namanya juga gunung. Jadi Gunung Sikendil, di search aja ya, Bukit Sikendil itu cocok buat pemula. Trekking sekitar 30 menit. Ya buat pemanasan buat pemula, view-nya nggak kalah bagus dari Gunung Perahu, Andong, istimewa. Oke. Mungkin cukup sekian vlog Q&A part 2 malam ini, karena kan ini bikinnya malam kan, pagi. Mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin next aku bikin part 3 ya, Q&A part 3. Barangkali ada yang mau bertanya, biar ada part 3 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau bertanya, buat teman-teman juga yang udah menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat di masa-masa pandemi ini. Terus jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya, biar aku semangat bikin konten. Mungkin segitu aja buat teman-teman. Mau tidur, ini kan malam minggu, besok minggu paling kalau nggak hujan ngonten ya kemana, banyak corona takut. Terima kasih guys udah mau menonton. See you next video, see you next time, see you on the next trip. Bye bye.